Mbak, permisi Ya? Mbak. Mau beli es? Eh, Mbak, saya lapar, tapi uang saya cuma Rp3.000 Mbak. Masih ada nggak Mbak nasinya? Kalau nasi tinggal satu. Perut aku udah lapar banget. Untung udah mau nyampe di rumah. Coba deh aku cek di rumah dulu. Mungkin nenek aku udah pulang. Kalau belum pulang berarti nenek juga belum ada makanan. Aduh, bener nenek masih belum pulang. Kayaknya aku gak bisa terus-terusan di rumah. Kalau nenek masih belum pulang, pastinya nenek juga lagi cari makan sekarang. Perut aku perih banget. Kalau nggak makan bisa mati kelaparan aku di sini. Mending aku jalan aja ya. Aku beli nasi bungkus aja. Tapi sekarang mana ada nasi bungkus 3.000-an. Mana uang aku tinggal 3.000. Tapi aku coba aja ya. Mungkin nasi sama lauknya nanti bisa dikurangin kalau dengan harga 3.000. Daripada aku di sini nanti malah aku pingsan lagi, ngerepotin nenek juga. Mending aku jalan aja deh. Ini nih. Sekarang udah ketahuan ada di rumahnya kan. Jangan harap kamu itu bisa lari dari aku. Jangan harap kamu itu bisa kabur dari aku. Kamu itu masih punya hutang kepada aku, Gas. Aku bakalan terus untuk ngejar kamu. Dan aku bakalan terus untuk menagih hutang kamu terhadap aku. Karena menurut aku, hutang itu wajib harus dibayar dong. Kalau sampai kamu nggak bayar hutang sama aku, nantinya kamu itu bakalan urusan di akhirat nantinya. Dan aku nggak bakalan ikhlas semuanya. Kamu itu bakalan disiksa nantinya di neraka. Karena kamu itu nggak mau bayar hutang sama aku. Atau jangan-jangan kamu itu emang sengaja nggak mau bayar hutang sama aku. Tapi itu nggak bakalan terjadi. Kalau masih aku ini berkuasa di desa ini, aku bakalan terus uber kamu. Kenapa pegang perut? Laper? Hah? Aku nggak mau tahu alasan kamu, Gas. Ya, kamu tahu kan kedatangan aku ke sini mau ngapain? Tentunya bukan mau numpang makan sama kamu, ya. Dan tentunya aku nggak mau ngebetulin rumah kamu yang reot ini, ya. Tahu kan? Kedatangan aku ke sini itu mau menagih hutang yang kamu pinjam terhadap aku. Nominalnya berapa? Berapa nominalnya? 200.000. Tapi uang aku cuma sisa Rp3.000 buat makan, Mas Romi. 200.000. Itu cuma pinjaman kamu doang, ya. Kamu udah berapa bulan nunggak, ya. Jadinya uang 200.000 itu sekarang sudah menjadi 500.000, ya. Kalau sampai kamu nggak bayar sekarang juga, aku bakalan laporin kamu ke Pak Solihin, kepada Bapak Kades, karena kamu itu nggak mau bayar utang terhadap aku. Dan nantinya kamu bakalan diusir atau rumah kamu yang reot ini bakalan dirombak sama Pak Kades. Jangan Mas Romi, kan ini tempat tinggal satu-satunya saya bareng sama nenek saya. Jangankan buat bayar 500.000, 100.000 pun saya nggak ada, Mas Romi. Kasih saya waktu, Mas Romi. Saya tuh nggak mau tahu, ya. Ini rumah peninggalan nenek kamu, kek, ya.
Udahlah, gak usah bahas nenek kamu ya. Nenek kamu itu udah meninggal, udah ada di dalam kubur, udah dikubur di dalam tanah ya. Gak usah omongin kepada aku ya. Yang aku mau denger ucapan dari kamu itu, Bos Romi, saya mau bayar utang ya, 500.000 ya. Itu yang aku mau. Dengar kamu? Iya Mas Romi, tapi beneran hari ini saya gak dapat uang sama sekali. Tapi sekarang saya adanya cuma 3.000 kalau Mas Romi mau. 3.000 kamu bilang? Hah? Uang 3.000 itu di zaman sekarang nggak bisa untuk beli apa-apa ya. Buktinya sekarang kamu itu kelaparan ya, karena cuma megang uang 3.000 ya. Makanya kalau kamu itu berani mengutang, kamu itu harus berani tanggung jawab ya. Sekarang yang aku mau, barang-barang berharga kamu bakalan aku sita dulu. Nanti kalau semisal kamu udah punya uang, kamu bisa ambil semuanya ya. Kalau nggak mau, aku bakalan rombak nih rumah kamu, atau sertifikat rumah ini bakalan jadi jaminan, nggak apa-apa juga. Mas Romi, saya nggak punya barang berharga Mas Romi. Ya, saya minta waktu Mas. Saya sekarang lagi kesusahan beneran Mas. Jadi saya gak mau rumah ini dirombak Mas. Bagas, kalau semua orang yang pinjem uang terhadap aku ngomongnya itu kayak kamu, semuanya pada enak ya. Tapi aku nggak mau tahu itu semuanya. Yang terpenting kamu itu membayar semua utang-utang kamu terhadap aku. Kamu kira aku ngasih pinjaman sama kamu uangnya itu dapatnya dari ngepet? Hah? Aku itu kerja ya, kerja. Nggak seenak itu untuk mendapatkan uang yang mau dipinjamkan kepada kamu ya. Aku juga susah Gas. Kalau kamu juga mikir terhadap aku, kamu itu segera bayar utang kamu ya. Iya Mas Romi, saya ada uang 3.000. Enggak Mas Romi, saya ada handphone. Tapi handphone itu kan harganya lebih 500 Mas Romi. Aku kan udah bilang sama kamu, aku cuma mau nyita barang kamu ya. Ketika kamu sudah mempunyai uang 500.000, kamu bisa ambil barang-barang kamu di rumah aku ya. Aku nggak mungkin Gas ngambil barang kamu itu yang murahan ya. Emang handphone kamu harganya berapa sih? Emang handphone kamu itu sudah melampaui handphone aku? Hah? Handphone aku itu lebih canggih dari handphone kamu. Gak mungkin lah aku itu ngambil handphone kamu yang jadul kayak gitu. Hah? Ya udah, sana cepat ambil apa aja. Akhirnya aku dapat handphone juga. Handphone ini aku susah payah buat belinya. Harus 2 tahun aku nabung. Tapi kalau aku nggak kasihkan sekarang, pasti rumah ini bakalan jadi berantakin sama Mas Romi. Ya udah deh, udah terpaksa juga. Emang ya, orang sini itu gampang banget dibodohin. Terutama kamu tuh. Ini Mas, Udah sini. Emang ini harganya berapa nih? Sesuai nggak dengan utang kamu? yang jelas lebih dari 500 Mas. Lebih dari 500. Ya udah. Utang kamu aku anggap lunas. Dan handphone ini sekarang udah menjadi milik kamu. Ya? Dengar? Iya Mas. Ya udah, nggak usah pasang muka melas kayak gitu. Aku itu nggak bakalan kasihan sama orang kayak kamu. Kalau mau pinjam duit lagi, langsung datang ke rumah. Pintu aku selalu terbuka sama orang-orang goblok dan bodoh kayak kamu. Dengar? Udahlah, aku nggak usah mikirin handphone itu lagi. Lagian handphonenya juga udah dibawa. Jadi sekarang aku cari makan dulu, cari nasi bungkus yang harganya 3.000-an. Udah lapar banget, udah mau pingsan.
Alhamdulillah hari ini lumayan. Esnya udah tinggal sedikit. Jadi mungkin aku bisa langsung cepat-cepat pulang. Karena dari pagi juga kan aku udah di sini jualan dan hasilnya nanti sisanya buat aku tabung. Alhamdulillah. Ya meskipun dagang kecil-kecilan, tapi hasilnya juga udah cukup buat aku. Oh iya, nasi bungkusnya udah tinggal 1. Semua udah pada laku. Jadi mungkin kayaknya sisa nasi bungkus ini bakal aku makan aja. Lumayan. Karena dari pagi juga aku belum makan. Gini nih, kalau udah terlalu semangat buat jualan dan hasilnya juga udah bikin aku puas, sampai aku lupa makan. Aku simpan di sini dulu aja deh. Nanti habis ini aku langsung makan. Tapi kayaknya aku perlu beberes dulu deh. Si Sinta lo ya, udah aku bilangin jangan jualan di sini, masih aja jualan di sini. Lagian dia tuh nggak tahu diri banget ya. Kita sama-sama cari rezeki. Kalau misalnya aku udah jualan di depannya dia, ngapain dia jualan di kesini? Bisa aja kan dia tuh jualan di jauhnya sana. Kayaknya Sinta ini memang cari gara-gara deh sama aku. Dia tuh mau ribut, nantangin aku ya. Kamu tunggu aja ya, aku bakal hancurin dagangan. Kamu tuh nggak tahu diri banget ya? Udah berapa kali aku bilang sama kamu? Maksudnya gimana ya Mbak? Maksudnya, kamu lupa apa pura-pura lupa sih Sinta? Kamu tahu kan kalau aku jualan di seberang sana dengan jualan yang sama? Terus kenapa kamu jualan di sini? Iya, Kamu sengaja ya? saya bukan sengaja Mbak. Tapi kan ini emang udah dagangan saya. Jadi kalau memang dagangan kita sama, ya kita bersaing secara sehat. Bersaing secara sehat tapi nggak hadapan-hadapan juga kali. Bisa kan kamu pergi ke tempat yang lebih jauh di sana? Saya udah coba Mbak di sana. Tapi saya juga nggak boleh dagang di sana. Berarti masalahnya itu ada di kamu. Iya. Coba deh lihat penampilan kamu. Kalau orang berjualan itu yang rapi. Masa ya kamu jualan pakai dasar begini? Kamu jualan atau caper sih? Saya jualan kok Mbak. Dan kebetulan saya juga nggak punya baju bagus. Di sini kan niat saya cuma berdagang. Jadi saya pakai baju seadanya aja, yang penting kan sopan. Sopan? Kayak gini kamu bilang sopan? Aduh udah deh, terserah kamu pakai baju apa aja nggak ngaruh. Yang penting sekarang kamu itu pindah, jangan lagi jualan di sini. Karena kamu itu bisa merusak pamor jualan aku. Tapi masalahnya orang-orang udah tahu kalau saya pindah di sini Mbak. Jadi kalau saya pindah tempat lagi, otomatis orang yang mau cari dagangan saya bakal bingung. Kamu sengaja kan ngikutin aku ke sini karena tahu di sini tuh rame dan kamu mau nyuri pelanggan aku, iya? Enggak Mbak, enggak. Saya beneran enggak punya niat kayak gitu sama Mbak. Saya minta maaf kalau memang kehadiran saya di sini sangat mengganggu, tapi kita sama-sama pedagang kan. Jadi Mbak tahu gimana rasanya susahnya buat cari pembeli Mbak. Itu kamu tahu. Kamu tahu kalau misalnya cari pelanggan itu susah. Terus ngapain kamu di sini? Sengaja kan? Udah deh, kalau misalnya kamu nggak mau pergi, aku kasih kamu keringanan. Kamu bayar sewa sama aku aja. Gimana? Bayar sewa? Bukannya di sini bebas mau berdagang apapun dan jam berapapun, karena setahu saya di sini nggak ada sewa Mbak. Kamu tahu kan kenapa kamu disuruh pindah sama pedagang yang ada di ujung sana? Karena kamu nggak tahu diri, nggak mau keluar uang, maunya cuma yang gratisan. Tapi masalahnya kan saya hanya dagang es dan juga nasi bungkus. Pendapatannya nggak seberapa Mbak. Ya itu kan urusan kamu. Kalau misalnya kamu masih mau dagang di sini, ya udah kamu bayar sewa sama aku. 1 bulan ya 300.000 aja lah, nggak usah banyak-banyak. 300.000 Mbak. Iya, sehari
Kamu masih udah banyak dong pelakunya. Ya, tapi masalahnya kan em, saya belum banyak pelanggan. Jadi tolong ngasih saya keringanan Mbak. Jadi tugas kamu sekarang cari pelanggan. Karena menurut aku, dengan dandanan kamu yang kayak gini, biasanya kan yang datang itu kan om-om. Jadi ya kamu rayu aja biar dia atau mereka-mereka yang datang itu bisa selalu borong dagangan kamu. Mbak, maksud Mbak ngomong kayak gitu apa? Saya kesini tuh niatnya baik, saya mau jualan, kita bersaing secara sehat. Kalau memang enggak, suruh saya untuk sewa tempat ini, saya bakal sewa Mbak. Tapi maksudnya jangan terlalu besar nominalnya. Menurut aku itu udah nominal yang paling kecil ya sih. Coba deh kamu pergi ke tempat lain. Emangnya ada yang mau ngasih dengan harga segitu? Kalau kamu masih nggak mau, ya udah, kamu pergi aja dari tempat ini. Mbak, saya mohon sama Mbak. Ini satu-satunya mata pencarian saya dan saya punya keluarga yang harus saya hidupi Mbak. Kamu tuh ya, gak usah ngemis-ngemis tau nggak? Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, atau mampu nggak mampu, kamu harus bayar uang sewa sama aku. Aku tunggu kamu datang ke tempat aku. Kalau enggak, ya aku bakal suruh orang buat ngancurin dagangan kamu. Jangan Mbak, saya mohon sama Mbak. Saya bakal bayar uang sewanya kok Mbak. Oke, kalau gitu aku tunggu ya. Kok malah jadi kayak gini ya? Padahal baru aja ngerasa seneng. Daganganku udah banyak yang laku. Es aku udah tinggal dikit. Nasi bungkus udah tinggal satu. Tapi dia aja yang salah. Ampun. Emang ya, buat dagang tuh nggak gampang. Pasti ada aja orang yang sirik. Ya udah mungkin nanti uang tabungan itu bakal aku kasih sama Mbak yang tadi. Aku bakal sewa dulu tempat ini. Udah gak tahan lagi. Di depan ada orang jual es sama nasi. Mending aku coba deh minta tolong bikin ada nasi yang harganya cuma 3 ribuan daripada aku pingsan di sini. Mbak, permisi Mbak. Mau beli es? Mbak, saya lapar, tapi uang saya cuma 3.000 rupiah Mbak. Masih ada nggak Mbak nasinya? Kalau nasi tinggal satu. Mas, silakan makan aja. Tapi uang saya cuma 3.000 Mbak. Nggak usah Mas, Mas makan aja. Duduk. Mbak, kalau uang saya gak diterima, saya gak mau Mbak buat makan nasinya. Ya udah kalau gitu saya terima uangnya ya. Ini beneran saya gak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa kok, makan aja. Maaf ya, tinggal satu. Mbak, saya permisi ya. Saya makan dulu Mbak. Mbak, ini nasinya emang udah laku semua ya? Nasinya kebetulan emang udah habis Mas. Sisa satu aja, tapi tadinya mau saya makan. Cuma nggak apa Mas, makan aja. Gak apa-apa, saya makan juga Mbak. Saya permisi ya Mbak. Ya udah. Memangnya Mas dari mana? Saya dari kompleks sebelah ini Mbak. Saya tinggal sama nenek. Dan saya dari tadi minta bantuan, gak ada orang mau bantu Mbak. Karena uang saya cuma 3.000 rupiah. Tapi keseharian Mas kerja apa? Pengangguran Mbak. Saya lagi sulit buat cari kerjaan. Saya udah gak tahu lagi. Emang benar sih Mas. Kalau kita ngebahas soal kerjaan, kayaknya nggak habis-habis. Karena saya pun berdagang, ada aja masalahnya. Tadinya sih saya lagi sedih banget. Padahal dagangan udah cukup laku hari ini. Sedih kenapa Mbak? Ya karena
Karena sebetulnya saya baru aja pindah ke sini. Tapi saya pikir dengan adanya dagangan saya laku, saya bisa hidup enak. Bisa dagang terus saya di sini. Ternyata baru aja saya lagi dapat musibah. Saya harus sewa tempat ini sama pedagang sebelah. Katanya saya ngambil rezeki mereka, Mas, gara-gara dagangan saya laku. Baik, sabar aja. Mungkin Tuhan memberikan cara seperti ini untuk menaikkan level kehidupan kita, Mbak. Saya barusan buat makan aja gak ada, Mbak. Sampai-sampai ada orang nagih hutang ke rumah saya. Akhirnya handphone saya disita, Mbak. Padahal saya handphone ngumpulinnya 2 tahun, Mbak, buat beli handphone. Ya ampun, Mas yang sabar ya. Mas mau minum? Saya buatnya minum. Mbak, Ya udah kalau gitu Mas habisin makanannya. Besok-besok kalau Mas lapar, Mas bisa datang ke sini lagi. Khusus untuk Mas bisa bayar 2.000 aja kok nggak apa-apa. yang benar, Mbak. Saya udah kenyang, Mbak. Udah, Udah, aku buatin minum ya. udah gak usah, Mbak. Saya langsung pamit dulu ya, Mbak. Di sini ada tempat sampahnya nggak, Mbak? Ada kok. Mas tinggal sini aja. Mbak, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya harus buru-buru pulang, Mbak. Nenek saya sendirian di rumah. Ngapain Mas terima kasih? Mas juga beli kan sama saya. Tapi kan harganya cuma 3.000. Mana ada nasi bungkus kayak gini? 3.000-an, Mbak. Yang ada 10 sampai 15.000. Tapi saya beneran gak nyangka saya bisa mengisi perut saya di penjual es sama nasi kayak Mbak. Baik, terus dermawan juga. Semoga Mbak dilimpahkan rezekinya, Mbak. Amin. Saya udah mau pingsan barusan. Saya harus pulang dulu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi. Ya udah besok-besok kalau lapar Mas tinggal kesini aja. Ya udah, makasih ya, Mbak. Maaf, tenaganya udah penuh. Kasihan banget orang itu. Ternyata di luar sana masih ada orang yang jauh lebih membutuhkan daripada aku. Jadi aku harus bersyukur. Meskipun kondisinya nggak mudah, tapi aku yakin aku bisa menjalani ini semua. Karena mungkin tadi dagangan aku laku, jadi nggak apa-apa. Meskipun orang tadi cuma bayar 3.000 sama aku untuk makan nasi yang tadinya mau aku makan, tapi aku happy banget. Dia kelihatan senang banget udah aku kasih makan. Semoga aja dia selalu dikelilingi orang-orang baik. Aku yakin dia pasti bakal sukses ke depannya. Ya udah, kalau gitu aku harus beres ini semua. Aku harus lanjut dagang biar bisa kumpulin untuk uang sewa. Mana ya? Katanya orang tadi aku nanya rumahnya Bagas daerah sini. Aduh, tahu gitu mobil aku bawa ke sini. Ini juga masuk sih mobil. Tapi ngomong-ngomong rumahnya di mana ya? Udah punya tenaga, alhamdulillah. Aku udah diberi makan sama Mbak yang tadi. Emang super baik Mbak itu. Semoga suatu saat nanti aku gak bakalan berhenti berdoa, aku bisa bantu Mbak itu. Gita, Git, ngapain di sini, Git? Gas. Aduh, aku udah dari tadi nih nyariin rumah kamu. Kok tumben banget? Bukannya kamu kerja di luar kota, Git? Ya, kebetulan aku sekarang pulang. Tapi Oh, mungkin 2 hari lagi atau besok aku udah balik. tumben. Mau masuk ke rumah? Biar di sini aja. Ada apa, Git? Aku mau nanya nih sama kamu. Katanya kamu sekarang nggak kerja ya, lagi kesusahan ya? Kamu katanya siapa? Aku tahu dari grup SMA kita. Ya, aku sekarang lagi susah, Git. Lagi nggak punya pekerjaan dan susah buat makan. Ya udah begini, guys. Biar kamu nggak susah lagi, aku mau menawarkan pekerjaan nih sama kamu.
di tempat kerjaku di luar kota. Jadi aku punya pekerjaan di tempat kerjaku, guys. Ya, aku ngelihat potensi kamu untuk kerja. Kamu kan pekerja keras nih. Kayaknya selama 3 tahun kamu kerja pasti bakalan udah sukses, guys. Aku yakin banget. Kamu serius? Gak salah pilih orang gitu? Aku jauh-jauh datang ke sini, guys, karena aku sudah memikirkan semua itu di luar kota, guys. Aku keinget sama kamu. Dan aku yakin kamu kerja di tempat kerjaku. Kamu gak bakalan main-main. Nanti aku bakalan kenalin kamu sama bos aku. Kalau memang kamu udah pasrahkan itu sama aku gitu, dan kamu percaya sama aku bakalan ikut kamu gitu. Aku udah bosan hidup susah gitu, dan aku pengen ngebales semua kebaikan orang-orang yang udah nolong aku selama ini. Dan hari ini aku bisa mati gitu kalau misalkan aku gak ditolong sama mbak-mbak yang jualan nasi bungkus itu gitu. Iya, aku hampir pingsan. Aku cuma punya uang 3.000 tadi. Tapi mbak itu malah ngasih cuma-cuma nasinya. Aku bersyukur banget udah ditolongin. Aku gak tahu lagi kalau gak ada mbak itu. Ya udah, sekarang kamu tunggu aku di rumah. Kita ke rumah dulu. Begini, guys. Tapi ngomong-ngomong, kamu di rumah ini tinggal sama siapa, guys? Aku tinggal sama nenek gitu. Oh ya, sekarang aku tanya deh. Karena aku gak mungkin gitu ninggalin nenek aku sendirian di sini gitu. Ya udah, guys, kamu nggak apa-apa bawa nenek kamu ke tempat kerja kamu. Nanti aku bakalan kasih fasilitas rumah buat kamu, biar kamu bisa nempatin di sana sama nenek kamu juga. Aduh, aku makasih banget gitu. Semoga dengan jalan ini aku bisa merubah nasib aku dan juga nenek aku gitu. Kasihan nenek aku udah tua. Dan sama penagih hutang itu sering dikatain nenek aku udah mati di dalam kubur, dan nenek aku masih ada. Ya udah deh kalau begitu kita ke rumah aku dulu. Setelah itu sambil nungguin nenek aku lagi pergi. Di situ aku beres-beres, kita berangkat. Ya udah. Tapi naik apa ke sana gitu? Aku bawa mobil. Oh. Tadi kayaknya nggak masuk jalan ke sini, ternyata Bisa masih kok lebar. mobil. Ya udah, Ya udah, yuk. gitu. Ya nanti saya bakalan tanda tanganin. Ya udah, untuk pembagiannya kamu bilang 70% untuk perusahaan kita dan 30% untuk mereka. Kan biaya semua dari kita. Mereka cuma tinggal ngejalankan aja. Ya kalau gak mau kita tinggal kasih ke orang lain aja lah. Gak bisa kalau hari ini saya ketemu, gak bisa. Saya ada urusan penting. Ya udah kalau gitu. Waalaikumsalam. Hari ini aku gak mau ngurusin kerjaan dulu. Aku harus datang temuin penjual nasi yang dulu pernah nolong aku. Dulu aku hampir mati kelaparan kalau gak ditolong dia. Aku gak tahu lagi, mungkin aku udah gak bisa hidup sampai sekarang. Sekarang aku gak sabar banget. Jadi mau balik sekarang, guys? Ya, aku harus balik sekarang gitu. Aku titip nenek aku ya. Aku harus temuin wanita penjual nasi itu yang pernah nolong aku dulu gitu. Karena aku pernah cerita waktu kamu ngejemput aku ke desa. Kamu masih mau tetap nyari perempuan itu? Siapa tahu dia belum nikah gitu. Dia tuh perempuan baik gitu. Kalau perlu aku bakalan ajakin dia nikah. Pasti dia kaget ngeliat kondisi aku yang sekarang. Pasti gak bakalan nyangka lah. Iyalah, guys, kamu sekarang kan udah sukses kayak gini. Rumah aku juga udah besar, duit banyak, mobil juga banyak. Jadi udah gak serba kekurangan. Ya ini semua perantara dari kamu juga gitu. Ya, Aku udah memang gak bisa. ini perantara dari aku, guys. Tapi ini memang rezeki kamu memang dari Tuhan yang Maha Kuasa, guys. Tapi ngomong-ngomong, menurut kamu gimana ya gitu? Kalau aku datang ke penjual nasi itu? Ya nggak apa-apa, guys. Kalau memang kamu suka sama perempuan itu dan si wanita itu masih belum punya pasangan, ya kamu bisa pepet dia. Ya juga ya. Dan aku ada niatan baik sama dia gitu. Tapi ya udahlah,
Semoga ini sesuai dengan apa yang ada di bayangan aku gitu. Dia tetap jualan nasi di sana, tetap cantik wajahnya, dan yang paling penting dia belum menikah. Ya guys, kalau memang dasarnya perempuan itu cantik ya nanti kamu ketemu pasti bakal tetap cantik guys. Ya gitu, aku sedih banget kalau inget-inget ke masa itu gitu. Buat makan aja aku gak ada, punya hutang, handphone aku sampai disita dulu. Ya udah deh, aku kayaknya gak perlu lama-lama ngobrol sama kamu di sini gitu. Aku harus langsung jalan aja. Aku udah gak sabar pengen ngeliat respon dia. Aku pengen balas semua kebaikan dia. Kalaupun dia udah menikah aku gak peduli, yang penting aku mau ngebalas apa yang udah dia berikan sama aku dulu gitu. Kalau dia memberikan aku nasi seharga 3.000, aku bakalan kasih uang dia sebesar 300 juta gitu. Banyak banget guys. Ya sekarang kan udah banyak uang. Yaudah deh kalau begitu aku langsung jalan aja. Udah, aku mau masuk dulu ke rumah. Sayang, gimana? Enak kan nikah selama ini sama aku ya? Kita nikah itu udah 4 tahun ini ya. Dan aku selalu mencukupi kebutuhan dan kekurangan kamu sekarang ini. Iya, aku tuh udah bersyukur banget tau nggak nikah sama kamu. 4 tahun ini kamu tuh udah bener-bener jadi kepala rumah tangga yang hebat, mencukupi segala kebutuhan aku. Ya walaupun kadang masih suka ninggalin aku kalau malam, suka keluar sama temennya. Dan kamu harus ingat, dulunya itu dari mana kamu berasal ya. Kamu ingat kan? Kamu dulu itu cuman pedagang kaki lima yang ada di daerah-daerah ini ya. Untungnya kamu bertemu sama suami kayak aku. Aku bisa mengangkat derajat kamu sehingga kamu itu sudah berkecukupan sekarang. Iya, aku tuh nggak akan pernah melupakan sejarah masa lalu. Dan kamu tahu nggak? Kamu diajak ke sini itu buat apa coba? Buat yang pasti nagih uang setoran sama pedagang-pedagang yang ada di depan warung kita, ya kan? Betul ya. Bentar lagi kita bakalan ambil semua uang-uang yang kita pinjemin kepada pedagang kaki lima yang ada di sini. Coba aja dulu kamu nggak jualan di daerah sini, mungkin aku udah nggak ngasih pinjaman sama teman-teman kamu yang ada di sini, yang jualan-jualan di sini. Iya juga sih, tapi kan Mas, kamu tahu kan, kamu inget kan 4 tahun yang lalu itu ada temen aku yang ya susah banget buat bayar uang sewa. Ya udah, aku nggak mau tahu kita itu teman kamu, sahabat kamu, saudara kamu. Kalau dia udah pinjam duit kepada kita, ya dia harus wajib bayar kepada kita berdua dong. Ya, kalau aku pribadi, aku itu nggak mau rugi karena teman kamu itu. Ya nanti kalau misal dia nggak mau bayar, ya kita tinggal lanjurin aja dagangannya. Bener juga tuh. Otomatis kalau misalnya kita ngancem mereka buat dihancurin barang-barangnya, pasti mereka mau nggak mau bayar kan? Ya itu saya. Oh iya, kamu lihat nggak? Aku udah bawa tas besar kayak gini karena aku udah mempersiapkan ruang untuk uang setoran-setoran pedagang di sini itu masuk ke dalam tas aku. Karena aku punya dompet sendiri, kenapa harus pakai tas kamu? Ya tapi kan nanti dompet kamu tuh kepenuhan, jadi biar masuk dompet aku aja. Udah, dompet aku ini muat kalau cuman buat nagih-nagih utang kepada pedagang kaki lima yang ada di sini. Ya, nggak usah pakai tas kamu. Nanti malah diambil semua sama kamu. Ya iyalah, aku kan istri kamu. Ya tapi kan aku juga butuh untuk belanja, untuk kebutuhan sehari-hari. Masa Ya, semuanya uangnya harus diambil kamu sih, kan nggak etis kalau kayak gitu. Lagian kalau semua uang itu dipegang kamu, pasti cepet habis. Karena belanjaan kamu itu banyak banget. Ya tapi kan aku belanja juga untuk keperluan rumah, nggak semuanya untuk aku sendiri. Iya kan, tapi bisa ngirit juga. Kalau nggak ngirit, zaman Tuh. sekarang itu apalagi pedagang-pedagang yang ada di sini sering macet pada kita berdua. Kamu tuh nggak tahu aja, aku tuh lagi menghemat dengan cara belanja online. Hemat belanja online. Iya benar. Kamu itu menghemat dengan belanja online. Tapi belanja online kamu itu tiap hari datang. Tiap harinya itu bukan 1, ada 3, ada 4.
Ya udah, nggak usah kebanyakan ngomel. Mending sekarang kita langsung mintain uang aja tuh sama pedagang-pedagang itu ya kan. Kayaknya mereka tuh dari tadi kita liatin lagi rame tuh Mas, ya kan? Ya udah, kita langsung diskusi aja ya. Yang penting kita sekarang ini harus mendapatkan uang sebanyak mungkin supaya kamu itu enggak marah-marah terus. Iya, kamu juga marah-marah ayo. Alhamdulillah hari ini baru buka. Bismillah semoga lancar. Setoran. Nggak lupa kan? Ini aku udah bawa tas, masukin aja dalam tas. Apalagi? Hah? Apalagi? Apa alasan kamu sehingga kamu masang muka melas kayak gitu? Ya, aku nggak mau tahu ya. Setoran kamu sekarang harus utuh, ya. Kalau enggak, aku bakalan hancurin nih gerobak kamu, ya. Jangan Mas, masalahnya saya juga baru buka. Saya emang agak siang karena tadi pagi juga masih ada urusan. Aduh, Jadi Sin. mungkin Ini saya udah 4 tahun dan alasan kamu dari dulu sama sekarang itu sama aja. Emangnya kamu nggak bisa ya merubah kata-kata kamu? Aku tuh bosan lah nggak dengernya. Enggak, saya serius. Aku itu nggak mau denger alasan kamu, ya. Kalau kamu memang punya niatan baik dan punya niatan bagus kepada kita berdua, seharusnya uang setoran itu kamu sisihkan buat kita berdua. Kamu sediakan untuk kita berdua, bukan malah uang setoran itu dipakai untuk modal kamu ini lagi, ya. Kalau sampai uang setoran kamu dipakai modal lagi, kapan kamu yang mau bayar utang kamu kepada kita berdua? Hah? Udah jangan teriak-teriak. Saya juga nggak enak sama pedagang lainnya. Aku nggak mau tahu, ya. Yang terpenting kamu bayar sekarang. Aku nggak mau tahu. Orang-orang nggak mau beli dagangan kamu, kayak mau ngancurin dagangan kamu kok. Itu bukan urusan kita berdua. Ya masalahnya saya mau bayar pakai apa? Aduh, Mbak, kamu tuh alasan ngomong aja ya Bebel. Udah, ayo cepetan. Mbak, Kamu saya lihat? sakit Mbak. Au, Mbak nggak ada. Ayo cepetan. Kamu tuh ya dari dulu alasan aja nggak selesai-selesai. Sakit Mbak. Kamu mau nasi dia kayak kepala? Siapa sih? Mentang-mentang nggak punya mobil bagus, klakson. Saya minta maaf, saya nggak bisa. Udah. sekarang. Kamu nggak usah drama. Yang terpenting kamu harus bayar sekarang juga. Kalau enggak, aku bakalan hancurin pedagang. Bagas. Kamu sekarang jadi orang kaya, Gas. Ya iyalah, kamu ngapain di sini? Biasalah, Gas. Pedagang-pedagang kaki lima yang ada di sini tuh banyak utang kepada aku, termasuk wanita ini, Gas. Bisnis aku sekarang udah tambah maju, Gas. Mbak Sinta. Saya juga nggak punya uang Mas buat bayar. Enggak, Mbak Sinta inget nggak sama saya? Saya dulu laki-laki yang kelaparan, yang dikasih makan di sini, dibeli nasi bungkus sama Mbak Sinta, inget nggak? 4 tahun yang lalu. Mas beneran orang yang dulu saya kasih nasi bungkus? Iya, bener. Ini ada apa mereka datang ke sini? Malakin Mbak Sinta. Kamu mau bayarin? Apa sih? Kalian berdua kalau macam-macam sama saya bakalan laporin sama polisi. Oh, Tahu nggak? bukan gitu, Gas. Dan ingat ya Romi, perlakuan kamu sama aku dulu kayak gimana? Sekarang nasib kamu tetap cuma minta uang sama orang lain. Coba sekarang lihat, aku bisa bawa mobil bagus, terus bisa punya rumah, bisa banyak uang. Jangan kamu apa? Minta-minta sama orang. Dan kamu jangan kurang ajar sama saya. Ini mobil Mas. Ini punya saya. Mas, saya minta tolong. Dari tadi mereka berdua paksa saya untuk kasih uang, sedangkan saya belum punya uang sama sekali, Mas. Oh jadi kalian selalu minta uang sama dia? Begini, Gas. Dia itu penyembuhan terhadap kita, Gas. Jadinya Saya kita nggak cuma punya mau uang. ngambil hak kita, Gas. Mami, aku tahu siapa kamu. Dan aku tahu gimana sikap kamu. Kalau kamu gangguin dia, aku bakalan hancurin kamu. Dan juga kamu. Sini siapa sih, Mas? Dia tuh dulunya orang miskin, sayang. Cuman sekarang kayaknya dia udah jadi orang kaya. Tapi, Gas, aku cuma mau ngambil hak saya di sini, Gas. Udah, sekarang aku gak mau tahu dan gak mau denger omongan kamu lagi. Kamu gak mau berubah? Gak mau jadi kaya kayak aku, ha? Masa mau terus-terusan hidup kayak gini? Kan kita baru bertemu, Gas. Gak usah marah-marah kayak gitu dong. Aku gak boleh marah-marah. Sedangkan kamu dulu gimana sama aku? Iya, dulu aku hilap, Gas. Aku udah kehilangan arah waktu itu, kan. Jadi sekarang aku mau minta pekerjaan nih sama kamu. Kan sekarang kayaknya kamu udah sukses, udah punya mobil, tampilan udah mewah kayak gini, jam tangannya, waduh,
Keren banget, Gas. Kamu minta kerjaan sama aku? Hah? Mau aku masukin penjara? Masukin Namanya aja. bukan kerjaan, Gas. Cari kerjaan, Gas. Kalau kamu masih berani gangguin Sinta juga, aku gak bakalan segan-segan bikin hidup kalian berdua menderita. Dan lebih menderita dari hidup aku yang dulu, tau nggak? Iya, Gas. Mulai sekarang di daerah ini gak ada orang yang balik-balikin uang sama pedagang. Kalau kalian masih tetap, kita lihat aja omonganku bener apa enggak. Tapi pinjaman dia kepada saya, Gas. Kamu masih bilang dia pinjam sama kamu? Hah? Oh ya udah, aku telepon polisi aja. Ya udah, Gas. Saya minta maaf sama Mbak ini dan saya Udah pergi, gak usah banyak ngomong. Ayo, say. Mas terima kasih banyak ya. Mas terima kasih banyak karena Mas sudah bantu saya. Mbak Sinta, Maaf. mungkin kalau dulu saya gak dibantu Mbak Sinta, saya gak bakalan jadi orang sukses kayak gini. Karena saya pasti mati di jalan, Mbak. Karena kelaparan. Tapi itu kan hanya nasi bungkus, Mas. Jangan bilang hanya, Mbak. Mungkin itu hanya nasi bagi orang-orang yang mampu, tapi bagi saya itu lebih dari segalanya, Mbak. Saya nggak nyangka kalau ternyata sekarang Mas sukses ini. Saya juga inget kalau saya dulu sempat doain Mas juga. Dan sekarang terbukti. Saya yakin Mas pasti akan menjadi orang sukses ke depannya. Mbak Sinta, sekarang giliran saya membalas semua kebaikan Mbak Sinta. Mbak Sinta ikut saya, tinggalin warung ini, dan Mbak Sinta kerja di kantor bareng sama saya. Dengan gaji yang sangat besar. Mas serius, saya cuma pedagang. Saya serius, Mbak Sinta. Tapi saya Kalau Mbak ikhlas Sinta kok, Mas, ada mau, bantu, Mas. Saya juga ikhlas bantuin Mbak Sinta. Kalau Mbak Sinta memang mau, setelah ini Mbak Sinta kemas-kemas, saya bantu. Kita pergi ke rumah Mbak Sinta, kita langsung pergi. Iya Mas, saya mau kerja sama Mas. Ya, Meskipun nggak digaji besar udah nggak apa-apa kok Mas. pasti saya gaji besar, Mbak Sinta. Jadi sekarang saya bantuin Mbak Sinta kemas-kemas barang. Setelah itu kita pulang, izin sama orang tua Mbak Sinta, dan kita langsung berangkat. Kerjanya enak kok, kerja sama saya terus, bareng sama saya terus setiap hari. Tapi Mbak Sinta belum menikah kan? Sama dong kalau begitu. Yaudah, kalau begitu sekarang saya bantuin buat kemas-kemas. Setelah itu kita naik mobil, oke? Yaudah, terima.